Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal hamidin hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita mengucap alhamdulillah pada awal hari yang penuh berkah ini. Kita memulainya dengan ruku' dan sujud kepada Allah. Lalu kita beriktikaf, bermajelis ilmu, yang mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebuah majelis yang apabila tidak dibacakan di dalamnya salawat dan salam kepada Nabi adalah majelis yang tidak memiliki aroma. Oleh karenanya, mari kita bersalawat dan mengucap salam kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabar semuanya? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke kajian yang akan kita sampaikan, untuk menyegarkan kalbu kita, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membaca salawat. Salawat apa yang Bapak Ibu hafal? Salawat Badar hafal Pak? Ya. Baik, kita membaca salawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismika
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sekali sebulan pada Sabtu pekan ketiga. Pak Imam kemarin meminta saya menyampaikan hadis-hadis tentang akhlak, tentang tauhid yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, pada pertemuan kita yang pertama ini, sebelum kita fokus masuk ke pembahasan inti dari penjelasan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang dua hal yang disebutkan oleh para ulama, bahwa amal ibadah kita ini diterima atau bisa diterima oleh Allah apabila terkandung di dalamnya dua hal penting. Apa dua hal penting itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah ikhlasun, yaitu ikhlas kepada Allah dalam mempersembahkan ibadah itu. Lalu yang kedua adalah mengikut tuntunan dan arahan yang dibuat, yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi ini kita akan membahas tentang ikhlas, yang mana baik di dalam kitab Riyadhus Shalihin ataupun di kitab Al-Arba'in, yang keduanya ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama dicantumkannya adalah hadis yang saya rasa kita semua sudah hafal, yaitu tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perkara yang kita perbuat itu tergantung dari niatnya. Banyak ayat dan hadis yang mendukung dari hadis tentang niat ini. Di antaranya, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ditanyakan kepada Nabi ketika itu, "Ya Rasulullah, innar rajula yuqatilu syaja'atan." Karena konteksnya pada waktu itu terjadi jihad fisabilillah dengan melakukan perang fisik. Lalu ada yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang dia itu berjihad, berperang, menampakkan kondisi keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyah, dan dia juga berperang menampakkan kondisi dia membela yang benar. Wa yuqatilu riya'an, ada pula orang yang berjihad fisabilillah menampakkan apa yang dia lakukan itu karena riya, supaya nampak sama orang dia adalah seorang pemberani." Lalu ditanyakan kepada Nabi, dari tiga model orang yang berjihad fisabilillah tadi, ayyu dzalika fisabilillah, mana di antara yang semua tadi yang dia tergolong di dalam jalan Allah, apa yang dia lakukan itu ya Rasulullah? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperangnya
berjihadnya, berperang fisiknya itu demi tujuan supaya kalimat Allah tertinggi di muka bumi, supaya menghidupkan syiar Allah, agama ini diagungkan, umat Islam ini dimuliakan. Siapa yang tujuan jihadnya seperti itu, kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, itulah yang di jalan Allah. Jadi bukan sekedar menampakkan keberanian, bukan sekedar menzahirkan bahwa dia adalah seorang pejuang, apalagi dia ingin menampakkan dia melakukan itu karena riya. Tetapi lebih penting dari itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke aspek hati, kembali ke aspek niat. Apa dia? Siapa yang tujuannya dalam berperang ini meninggikan kalimat Allah, itulah sesungguhnya yang ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak Ibu, masuk kita terlebih dahulu ke definisi dari keikhlasan niat kita tadi. Salah seorang ulama mengatakan definisi dari ikhlas itu adalah al-ikhlasu. Ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi. Ini penting Bapak Ibu. Ya, ikhlas itu adalah melupakan persepsi orang lain. Segala makhluk ini kita lupakan, bidawa bin nazari ilal khaliqi faqat, dengan selalu menyembah, mempersembahkan pandangan kita itu hanya untuk Allah semata. Jadi artinya di antara definisi dari ikhlas itu adalah ketika kita melupakan semua persepsi orang lain tentang yang apa kita lakukan. Kenapa? Karena pada saat itu tujuan kita hanyalah pandangan Allah. Itu kata salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Utsman. Jadi kita lupakan segala pandangan orang lain, persepsi orang lain, apapun yang ditimbulkan oleh orang lain tentang penceritaan dan pencitraan kita, tak terpengaruh sedikit pun hati kita dengan omongan orang lain itu. Apa sebab? Karena kita sedang memperlihatkan itu sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini definisi dari ikhlas yang pertama. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada definisi ikhlas yang lain disampaikan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Imam bukan Al-Qadhi Iyad, Al-Fudail bin Iyad. Jadi ada pengertian lain yang beliau sampaikan tentang ikhlas itu. Apa kata beliau? Tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Bahwa apabila kita meninggalkan suatu amal karena pertimbangan orang lain, itulah yang disebut dengan riya. Jadi kita tidak mau datang ke masjid, padahal sesungguhnya salat berjamaah itu sangat agung pahalanya, tinggi fadilahnya, apalagi subuh. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra, man shallas subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Siapa yang salat subuhnya berjamaah Bapak Ibu, seolah-olah dia bertahajud sepanjang malam. Kan luar biasa itu pahalanya. Atau siapa yang salat isyaknya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail,
sesungguhnya dia seolah-olah sudah melaksanakan salat tahajud setengah malam. Lalu kalau salat subuhnya berjamaah, maka dia seolah-olah sepanjang malam itu melaksanakan salat tahajud. Luar biasa. Oleh karenanya dari hadis inilah dibangun argumen tingkatan yang paling rendah dalam mendapatkan bahagian Lailatul Qadar di Ramadan yang lalu, itu setidaknya kita salat Isya berjamaah, lalu salat subuh di pagi harinya berjamaah, itu tingkatan yang paling rendah bahwa seseorang itu sudah mendapatkan bahagian dari Lailatul Qadar. Jadi tak sempat misalnya Bapak kemarin di 10 terakhir itu tahajud. Ya, tak sempat misalnya kemarin bangun malam. Ya. Lalu ternyata di malam yang di situ terjadi Lailatul Qadar, Bapak Ibu salat Isya berjamaah dan salat subuhnya berjamaah, sudah mendapatkan bahagian dari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tapi itu tingkatan yang paling bawah. Dari hadis ini dibangun argumen oleh para ulama. Nah, lalu kita tidak mau salat Isya misalnya berjamaah. Lalu kita tidak mau misalnya salat subuh berjamaah. Begitu halusnya iblis bermain di dalam kalbu kita dengan alasan, oh saya tak mau ke masjid. Masjid apa namanya Bapak? Masjid Marsan, Darul Aman. Nah, saya tak maulah salat ke masjid Darul Aman. Apa sebab? Oh saya tak mau riak. Nanti nampak sama orang saya, malu saya. Saya tak mau riak. Lalu macam mana? Oh saya salatnya di rumah sajalah, biar lebih ikhlas. Nah, itu dia tertipu bahwa sesungguhnya pada saat itu dia meninggalkan amal karena mempertimbangkan ucapan, persepsi dan penilaian orang lain. Justru pada saat itu dia sudah terjatuh ke lubang yang bernama riya. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu. Oh, saya tak maulah hadir pengajian wirid Yasin. Apa sebab? Oh, saya tak mau riya, saya ingin ikhlas sajalah. Ngapain baca Quran ramai-ramai di masjid, baca Yasin lagi, saya di rumah saja. Lalu tak mau beramal, tak mau berkontribusi, tak mau memberikan tak mau mempersembahkan kebaikan kepada orang lain dalam segala amal kegiatan yang baik dengan alasan takut riya. Justru pada saat itu dia sudah riya. Jadi ini pengertian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Nah, lalu selanjutnya wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan apabila seseorang beramal demi pertimbangan, persepsi dan penilaian orang lain, dia lakukan amal itu, maka jatuhlah dia kepada lubang kehinaan yang kedua. Itulah yang dinamakan dengan syirik. Syirik. Jadi dia beramal karena orang lain, karena pertimbangan orang lain, karena dia agar dipuji, agar dia dihormati, agar dia naik derajatnya. Salat berjamaah dia selalu, segala kegiatan-kegiatan kebaikan dia lakukan, tetapi motivasinya adalah agar orang lain menghargai dia, maka jatuhlah kepada lubang yang dinamakan dengan syirik. Maka hati-hati, dua lubang jebakan yang berbahaya ini Bapak Ibu. Kita tidak mau beramal karena pertimbangan orang lain, atau kita beramal karena mempertimbangkan orang lain. Kedua-duanya buruk. Yang pertama riya, yang kedua syirik. Makanya Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan, ana aghnal aghniya'u minasyirki, atau dalam riwayat lain,
ana auna syuraka'u 'anis syirki. Saya ini tak boleh diduakan dalam peribadatan itu. Kenapa? Karena Allah Maha Cemburu. Jika ada aspek atau motivasi lain dari amal kita yang tidak hanya demi melibatkan Allah semata, maka Allah berlepas diri dari kita. Wa ana bari'un minhu, kata Allah. Jadi saya ini berlepas dari setiap amal yang ada di dalamnya unsur melibatkan selain Allah. Jadi kalau ada unsur apapun itu yang kita libatkan tetapi bukan Allah semata yang kita inginkan, maka pada saat itu kita sudah jatuh kepada lubang. Kalau meninggalkan demi pertimbangan orang lain, kita jatuh kepada riya. Apabila beramal karena pertimbangan orang lain, maka kita jatuh kepada syirik. Nah, lalu di mana letak ikhlas? Innamal a'malu binniyat tadi Bapak Ibu, kata Al-Fudail bin Iyad, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah saat ketika Allah selamatkan, Allah berikan afiat, Allah lindungkan engkau dari dua yang berbahaya tadi. Itulah yang ikhlas itu. Ya, jadi apa dua yang berbahaya tadi? Meninggalkan amal karena faktor pertimbangan orang itu riya, beramal karena faktor penilaian orang lain itu jatuh kepada kesyirikan, dan ikhlas itu adalah ketika Allah berikan keselamatan dari dua hal tadi. Jadi artinya apa? Kita beramal motivasinya lillah, kita tidak beramal bukan pula karena pertimbangan dan persepsi orang lain. Nah, jadi Allah selamatkan kita hendaknya dari dua hal lubang jebakan yang berbahaya tadi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ada salah seorang tabi'in. Tabi'in ini adalah murid dari sahabat. Ya, sahabat itu murid dari Rasulullah. Jadi generasi yang bertemu, belajar, mengambil ilmu dari sahabat Nabi, itu namanya adalah tabi'in. Nah, tabi'in ini ada yang berkata, salah seorang di antara mereka, berpuluh tahun seumur hidupku, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tak ada yang paling berat aku perbaiki, aku luruskan, kecuali adalah tentang niatku. Kan itu apa? Yang paling payah dalam masalah qalbu awak itu adalah masalah hati, masalah niat. Kadang ada aspek lain yang hadir di dalam niat kita itu. Kadang ada motivasi lain yang hadir di dalam hati kita. Nah, disitulah perjuangan kita untuk memurnikannya hanya untuk Allah. Itulah mengapa kalimat agung sebaik-baik zikir, afdaluz zikri, la ilaha illallah. Yaitu tiada yang diberikan hak penyembahan yang utuh kecuali hanya kepada Allah. Maka ikhlas itu erat kaitannya dengan kalimat tauhid ini. Kenapa? Karena dalam kalimat tauhid la ilaha illallah dimulai dengan penafian. Apa itu penafian? Menidakkan segalanya. Ya, kan dimulai dengan huruf la. Tidakkan semuanya. Tidakkan apapun, tetapi yang ada hanyalah Allah, la ilaha illallah. Maka segala persepsi, segala perbincangan, segala penilaian, tidakkan semuanya itu di dalam kalbu kita, sehingga yang hadir adalah keutuhan bahwa semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penting Bapak Ibu sekalian, dan apalagi sekarang musim haji, keberangkatan jamaah kita untuk haji tahun ini setelah sempat tertunda 2 tahun. Ya, ada yang akan berangkat Bapak Ibu ya dalam tahun ini?
Yang di antara kita atau sudah berangkat? Yang sudah berangkat mudah-mudahan mabrur, dilancarkan. Yang belum, maka berniat dan bersegeralah kita mendaftar. Ya, kalau bisa sama-sama kita tahun naik haji Pak, tahun depan Pak. Mau Pak? Oh, kurang mau nampaknya. Halo. Naik haji kita tahun depan Pak? Oh, insyaallah. Ibu-ibu? Ya Allah Maha Kuasa Bu, bisa. Walaupun menanti lama katanya kan. Kalau Allah Maha Kuasa, kita yakin yang itu bisa jadi. Ya Allah berikan jalan-jalan nanti untuk ibadah haji kita. Ada beberapa orang kemarin ya yang dapat panggilan untuk melaksanakan haji langsung tanpa menunggu. Di antaranya ini pula berkah mungkin ya, hikmah yang terkandung dari musibah yang menimpa Gubernur Jawa Barat itu Pak. Ya, Ridwan Kamil dan istrinya, anaknya kan hilang ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ternyata entah sebelum atau sesudah itu mereka sudah mendapat undangan untuk berhaji tahun ini. Jadi ternyata ada cara Allah untuk ya memberangkatkan kita haji, entah melalui apa wallahu alam. Yang penting dibangun niat terlebih dahulu. Nah, apa kaitannya niat ini dengan haji? Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah melaksanakan ibadah haji yang dinamakan dengan haji wada, haji perpisahan. Sekali itu Nabi melaksanakan haji, setelah itu beliau pun wafat. Nah, ketika naik ke atas untanya di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu, Nabi naik ke atas untanya bernama Al-Quswah. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, segala benda-benda kesayangan atau benda-benda yang ada di sekelilingnya diberikan olehnya nama. Jadi ada keledai yang biasa beliau tunggangi, diberinya nama Duldul. Ada unta yang biasa beliau tunggangi, diberinya nama Al-Quswah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti punya mobil, punya motor, kasih nama motor mobil itu. Ya, kalau mobilnya mereknya Avanza, tukar aja Pajero gitu. Boleh nggak Pak? Boleh aja. Jadi saya beberapa pekan yang lalu ke Sumbar Bapak Ibu. Jadi ya bawa mobil. Mobilnya itu mereknya Avanza, tapi dihilangkannya mereknya itu. Dibuatnya Pajero. Jadi ketawa saya Bapak Ibu, ini hebat orang ini. Walaupun tak dapat secara aslinya Pajero, tapi namanya jadilah enggak. Nah, apa salahnya Pak ya, kan mengasih nama. Dibuatnya itu mungkin untuk menenangkan hatinya, mungkin targetnya punya mobil Pajero tapi baru dapat Avanza. Dihilangkan merek Avanza itu katanya. Kan rileks itu Pak, santai aja hatinya itu. Ditukarnya menjadi Pajero. Jadi artinya boleh kita memberikan nama-nama tertentu kepada ya barang-barang kita ya yang kita miliki, seperti Nabi juga rupanya memberikan nama ke unta beliau yang bernama Al-Quswah. Naik beliau ketika itu ke atas untanya, lalu para sahabat yang berhaji ketika itu mendengar ketika di atas unta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, berdoa dengan penyerahan yang sungguh kepada Allah. Allahumma hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini sebagai haji la riya'a fihi, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan tidak ada pula faktor ingin memperdengarkan ibadah ini atau mendapatkan pandangan orang lain dari ibadah yang saya buat ini. Jadi sum'ah itu kita ingin dipuji dari ibadah yang kita dapat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah arahan,
ya Allah jadikanlah ini haji yang tidak ada di dalamnya riya, tidak ada di dalamnya sum'ah. Apa sebab? Karena potensi dari ibadah haji ini ada kemungkinan berkeloknya motivasi dan niat kita bukan lagi karena Allah, tetapi karena ingin sum'ah, ingin riya, ingin dihargai, ingin disanjung, ingin dipanggil oleh orang lain Pak Haji dan Bu Hajjah. Jadi pernah dulu Bapak Ibu, saya ada acara di Padang Panjang beberapa tahun yang lalu, membawa seorang syekh dari Mesir untuk menyampaikan tabligh akbar. Lalu setelah itu, sebelum saya naik ke mimbar, ada bapak-bapak di samping memperkenalkan diri. Ustadz, nama saya si Fulan. Ya, kalau biasanya di Minang itu Pak kan ada gelar Pak ya. Ya, ada yang orang Padang di sini ada gelar datuk apa begitu. Tapi kita anggaplah mungkin saya lupa gelarnya apa. Mungkin kita buat aja lah dulu Datuk Rajo Malenggang di Langi. Contoh ya. Iya Pak, macam mana saya bilang? Alhamdulillah. Saya tokoh masyarakat di sini. Tolong disebutlah saya nanti ya. Nama saya Haji Fulan Datuk Rajo Malenggang di Langi. Itulah kira-kira namanya. Yalah Pak, nanti saya sebut. Lalu sampailah saya kepada sebuah pada saat saya naik ke mimbar, saya sebutlah, saya hormati Bapak Kepala Desa, saya hormati Bapak Camat, saya hormati Bapak RW, saya hormati semuanya saya sebut, termasuklah saya hormati karena Bapak ini termasuk yang inisiator yang ikut membangun masjid ketika itu di kampung itu. Lalu saya sebutlah yang saya hormati Bapak Fulan dengan gelarnya tadi. Nah, setelah agak sejam berceramah menyampaikan isi terjemahan yang disampaikan oleh Syekh dari Mesir itu, turunlah saya. Ya, turunlah saya duduk dekat dia. Apa kata Bapak ini? Ini sebagai pelajaran bagi kita, baik bagi saya atau siapapun kita. Ustadz katanya, ada yang lupa Ustadz sebut tadi katanya. Apa tuh Pak? Ustadz tidak menyebut haji di depan nama saya tuh. Oh begitu Pak ya, maaf saya Pak ya, saya bilang kan. Iya, ini kan udah pakai peci haji saya nih Ustadz katanya. Udah 3 kali nih Ustadz katanya. Ustadz tahulah berapa sekali haji itu ONH-nya. Oh begitu Pak ya. Itulah. Pak lupa tadi itu katanya. Seharusnya dibilang tadi itu Haji Fulan Datuk Rajo Malenggang di Langi. Nah, disitulah saya belajar Bapak Ibu. Setelah itu saya tak mau menyebut nama lagi. Ya, jadi saya hanya menyebut kalau ceramah dimanapun, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat besar tak disebut, gelar kecil tak dihimbau, nama selesai semuanya kan Pak ya. Tapi kalau disebut satu persatu nanti apalagi tabligh akbar, ada orang yang mungkin perlu dia pengakuan, tetapi tidak disebutkan pengakuan tadi, dan disinilah berpotensinya kita ditipu oleh syaitan. Masa tak nyebut nama haji saja merasa kecil pula dirinya, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah, ingin diperdengarkan, disebut, dipuji oleh orang lain. Kenapa? Karena haji itu adalah lillahi ta'ala. Maka dalam segala niat kita kan ujungnya lillah Pak ya. Usalli fardhas subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kurban kita juga begitu nanti. Allahumma haza minka, ya Allah ini darimu dan pulang kembali kepada engkau. Maka aspek niatnya luar biasa dalam kurban itu, sehingga Allah memberikan gambaran kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah itu darah dan dagingnya, walaki yanaluhat taqwa minkum,
tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah rasa ketakwaan kita kepada Allah. Jadi sama Allah tak ada gunanya daging, tak ada gunanya darah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan tentang itu kepada kita, walaupun mungkin nama kita tertulis kelompok 1 si fulan selupulan, kelompok 2 si fulan boleh, tak masalah. Dan di antaranya Imam An-Nawawi pun menjelaskan, apabila menampakkan amal itu demi memotivasi orang lain supaya beramal juga, itu tidak masalah, karena masalah ikhlas itu adalah dalam hati. Maka tak masalah ditulis di papan tulis peserta kurban 1, 2, 3 ditulis nama, tidak masalah. Atau berinfak, bersedekah, berwakaf, misalnya kita ke masjid yang berwakaf itu ditulis namanya, tak masalah. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan seterusnya. Apabila dinampakkan tidak masalah, apabila disembunyikan juga oke. Kenapa? Karena di dalam semua yang kita amalkan itu tujuannya hanyalah lillahi ta'ala. Tak masalah. Tetapi yang perlu kita jenguk hati kita itu adalah jangan sampai nanti ada riya, ada sum'ah di dalamnya. Makanya Nabi Muhammad itu pada tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah naik ke atas untanya yang bernama Al-Quswa dengan doa yang dia ajarkan kepada kita tadi. Tidak ada motivasi dalam melaksanakan haji, melaksanakan umrah itu. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, karena niatnya adalah karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Dan setelah itu Nabi pergi mencari sebuah celah di padang Arafah itu. Disitulah Nabi Muhammad berwukuf. Lalu setelah itu terbenam matahari, bergerak menuju Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah, boleh juga bermalam atau bermalam agak setengah malam. Pada saat itu mengambil batu, ya, untuk melontar pada tanggal 10 Zulhijjahnya, melontar yang namanya jumrah. Jumrah yang paling dekat ke kota Mekah, nama jumrahnya adalah Jumrah Aqabah. Setelah melontar, maka setelah itu ada dua pilihan. Boleh kita saat itu langsung ke Makkah untuk bertawaf dan bersa'i, lalu tahallul selesai. Tapi kalau kita undur nanti di hari-hari tasyrik juga boleh. Saat itu kita bertahallul, lalu di hari tasyrik itu nanti kita tawaf, kemudian kita haji, kita sa'i. Setelah itu tahallul yang kedua. Selesailah pelaksanaan ibadah haji. Tinggal lagi nanti pada tanggal 11, 12, 13 bermalam di Mina, lalu melontar tiga jumrah. Nah, itulah selesailah haji itu. Maka kalau sudah seperti itu dengan niat yang ikhlas, lalu Nabi mengatakan khuzu anni manasikakum, ambil tata cara manasik yang diajarkan oleh Rasul, maka itulah yang nanti disebut dengan mabrur, haji yang mabrur. Makanya kita dulu saat kecil, Pak, saya saat kecil dulu sering mendengar di radio tua di rumah saya itu, dulu diputar oleh ayah dan mak saya. Kalau udah masuk bulan Zulqa'dah, ini sekarang bulan Zulqa'dah, Pak, ya. Jadi al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu terjadi di bulan-bulan yang ditentukan. Apa bulan-bulan haji itu? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu kalau sudah masuk bulan-bulan haji itu selalu diputar lagu nasyid itu, Pak. Ya, bulan haji telah, masih ingat, Bu? Apa tuh? Telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatal Mukarramah. Kalau Pak kurang hafal nampaknya ini. Pak hafal, Pak? Enggak ya, dalam kalau saya masih ingat dulu masa kecil, ya sering diputar di radio itu, masih ingat itu terngiang-ngiang itu.
dari padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Itu yang teringat, tapi hafal semuanya enggak. Tapi ingat dulu Bapak Ibu, ya. Bapak ini kurang hafal nampaknya nih. Jadi dari padang Arafah lalu ke Muzdalifah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kembali kita ke kaji kita dalam ibadah apapun, termasuk sekarang di musim haji, Nabi mengajarkan keikhlasan niat, tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Lalu ternyata ketika kita dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, saat kita mengucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saat kita mengucap itu Bapak Ibu, kalau tidak ikhlas, tidak berangkat dari harta yang halal, tidak mengikut tata cara yang diajarkan, yang dipedomankan oleh Nabi kita Muhammad, saat kita berucap labbaik Allah itu bila tidak ikhlas, karena bisa saja mulut kita berdusta, bisa saja kita mengucap labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tetapi Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah mengetahui apa yang ada di hati saat kita mengucap labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah? La labbaik wala sa'daik. Tidak ada gunanya labbaik yang kamu ucapkan itu, wala sa'daik, tidak aku jaminkan kebahagiaan dunia akhirat untuk. Maka bahaya sekali ketika lisan kita mudah mengucapkan ini ikhlas, ini karena panggilanmu ya Allah di ibadah apapun, tetapi jika hati berdusta, tidak ada di dalamnya keikhlasan, maka Allah menolaknya. La labbaik wala sa'daik. Tetapi jika ada keikhlasan dengan biaya dan modal yang kita berangkat itu dari yang halal dan baik, mengikut tata cara yang dipedomankan oleh Nabi, saat kita mengucap labbaik Allahumma labbaik, maka Allah akan berseru menyambut labbaika wa sa'daika, aku sambut engkau wahai hambaku, dan ada kebahagiaan yang aku berikan kepada engkau. Maka pada saat itulah pulang kita dari haji itu nanti, saat itulah kita mendapatkan yang namanya mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali hanyalah surga. Maka semoga kita nanti bisa haji Pak ya. Amin. Bisa haji, bisa umrah, bersama-sama beribadah kepada Allah. Ya minimal sekali seumur hidup bisa kita berhaji, dan di saat itulah kita nanti datang menuju panggilan Allah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Jadi pada panggilan, pada seruan kita labbaik Allahumma labbaik, maka pada saat itulah hendaknya tertanam di dalam kalbu kita
keikhlasan. Begitulah di ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara bentuk ikhlasnya niat itu seperti apa? Di antara bentuk zahirnya nanti akan muncul di mana kita ini nanti akan ada rasa keinginan menyembunyikan ketaatan. Dalam artian apa? Kita ingin ketaatan yang khas pribadi kita lakukan bersama Allah semata, yang tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Jadi itu di antara bentuk ikhlas. Maka dikatakan oleh Nabi, tangan kanannya berinfak, bersedekah, berwakaf, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Begitu bahwa sesungguhnya kita diarahkan supaya apa yang kita lakukan ini dalam konteks kita dengan Allah, itu mereka orang-orang yang ikhlas itu nanti mereka akan berupaya untuk menyembunyikan ketaatan yang dia lakukan. Misalnya di tengah malam dia kan tingkat ikhlas di tengah malam saat kita berdua dengan Allah itu nikmat sekali Bapak Ibu. Ya, karena tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, ya, seruan kita langsung tertuju kepada Allah. Nah, maka disebutkan di sini ada seseorang yang berkata kepada salah seorang ulama ahli qalbu yang bernama Tamim Ad-Dari. Apa kata beliau kepada Tamim Ad-Dari ini? Ma salatuka bil-lail. Seperti apa salatmu tadi malam di tengah malam, katanya kepada Tamim Ad-Dari. Faghadiba ghadaban syadidan. Tamim Ad-Dari ini merasa tersinggung dan dia marah. Lalu dia berkata kepada orang yang bertanya tentang tahajudnya tadi malam itu, wallahi la rak'atan usalliha fi jawfil lail, demi Allah, satu rakaat yang aku lakukan di tengah malam itu fi sirrin, di saat orang lain tidak tahu, ya, satu rakaat saja yang aku lakukan di saat orang lain tidak tahu, ahabbu ilayya min an usalliyal laila kullah thumma aqussahu 'alan nas. Itu lebih aku cintai, aku sukai daripada aku salat sepenuh malam lalu saya menceritakan itu kepada orang lain. Jadi menceritakan amal ini berbahaya. Ya, karena ada unsur nanti di mana setan dengan halus masuk ke dalam diri kita. Lalu kita pada saat itu tidak terjaga lagi keikhlasan, maka diantaranya adalah mesti kita mengambil satu jalan, yaitu ada saat dan kalanya kita menyembunyikan amal itu tidak diketahui oleh orang lain. Jadi ada dulu Bapak Ibu, sebenarnya cara kita beramal itu terbuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga memandukan, ada bapak-bapak, ya, ternyata dia setiap hari Jumat itu bersedekah membelikan nasi bungkus, ditaruhnya di depan rumah fakir miskin, ya, di sebuah daerah itu. Nah, bertahun-tahun itu terjadi dan tak satu pun orang yang tahu siapalah yang memberikan nasi bungkus ini. Padahal sederhananya Pak, kan nasi bungkus. Jadi ada beberapa rumah di sekitar tempat dia tinggal itu yang barangkali secara keekonomiannya sulit, ya, lalu ada saja yang mengantar nasi bungkus sebanyak ada orang di rumah itu setiap Jumat. Cuma orang yang mengantar ini tak pernah tahu, orang yang diberikan ini tidak pernah tahu siapa gerangan orang yang melakukan itu. Masya Allah, ya, bertahun-tahun. Lalu setelah beliau meninggal, terhenti kebaikan itu. Barulah orang lain, jamaah, para masyarakat mengetahui, oh rupanya beliaulah selama ini yang memberikan. Coba tengok, ya, di antara bentuk keikhlasannya, disitulah dia setelah mati, ya, akan menerimanya nanti. Kenapa demikian? Karena rupanya
Di antara penyesalan kita di dalam kubur dan di akhirat nanti adalah saat kita hidup kita tidak pernah bersedekah. Maka ada penyesalan itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau sekiranya engkau tunda sementara kematian kami, lalu apa yang mereka akan lakukan? La asaddaqa wa akum minas salihin. Kami akan bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Jadi kenapa disebutnya sedekah? Karena ternyata sedekah itulah yang paling di antara yang menyelamatkan kita di kuburan nanti atau di saat kita ditimbang di yaumul hisab di padang mahsyar. Sedekah itulah yang ternyata menyelamatkan. Ketika kita mati, itulah yang disebut dengan sadaqatin jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir kepada kita setelah kita mati. Lalu yang kedua, di akhirat nanti dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya seseorang itu akan dinaungi dari pahala sedekahnya di hari yang sangat panas, di hari yang sangat panjang, di hari yang begitu lama yang akan kita hadapi nanti di padang mahsyar atau di yaumul hisab itu. Maka di antara bentuk keikhlasan, mana yang bisa kita sembunyikan dari amal kita itu yang khususnya dia adalah amal unggulan kita bersama Allah, sembunyikan. Tetapi ada kalanya dibolehkan kita menampakkan amal dalam rangka memberikan motivasi kepada orang lain, itu tidak masalah. Misalnya kita tertulis nama kita sebagai pewakaf di masjid ini, sumbangan dari Bapak Fulan, kemudian kurban Bapak Fulan, itu tidak masalah karena itu hanyalah dalam rangka motivasi. Tetapi sesungguhnya jangan sampai kita jatuh kepada lubang yang dua tadi. Apa dia? Meninggalkan amal karena pertimbangan orang lain itu adalah riya, beramal karena pertimbangan orang lain itu adalah syirik. Maka yang ikhlas itu Allah selamatkan kita dari mara bahaya tadi. Jadi di antara bentuk keikhlasan, di antaranya adalah menyembunyikan ketaatan yang itu menjadi amal unggulan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Bapak Ibu, di antara bentuk ikhlas itu adalah ittihamun nafsi. Kita ini harus dalam rangka kita ini harus menuduh diri kita bahwa kita ini bukan apa-apa. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Disebutkan oleh Kinanah As-Sulami, dia dapat ilmu ini dari gurunya yang bernama Bakar bin Abdillah. Apa kata Bakar bin Abdillah kepada Kinanah As-Sulami tadi? Iza ra'aita man huwa akbaru minka faqul haza sabaqani bil imani wal amali salih. Jadi orang yang ikhlas itu Bapak Ibu, dia selalu menempatkan dirinya di tempat terbaik. Misalnya begini, apabila dia bertemu dengan orang yang lebih tua dan lebih senior dari dia, dia akan mengatakan, ya, ini orang lebih dulu beriman dan lebih banyak amal solehnya dariku, dia tentu lebih baik daripadaku. Nah, ini konsep hidup nih Pak, supaya kita jangan berburuk sangka, wasangka, dan mungkin kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, lalu ketika itu kata Bakar bin Abdillah, wa iza ra'aita man huwa asgharu minka faqul sabaqtuhu ila dzunub wal ma'asi fahuwa khairun minni. Apabila bertemu dengan orang yang lebih kecil dari kita atau junior dari kita, kita katakan ini orang lebih sedikit saya lebih dulu berdosa daripada dia ini, dan lebih banyak maksiat tentunya dari anak-anak yang kecil ini atau dari orang yang lebih rendah umurnya dariku ini. Fahuwa khairun minni, dia lebih baik dariku. Jadi kita harus menuduh diri kita ini. Tanda kita ikhlas itu adalah kita menuduh diri kita ini bukan apa-apa. Kalau ketemu dengan orang yang lebih besar,
lebih dulu mereka beramal dariku, maka dia lebih baik dariku. Ketemu orang yang lebih kecil, saya lebih banyak maksiat, lebih dulu pula berdosa daripada orang ini, dia lebih baik daripadaku. Nah, jangan-jangan nanti dari pengakuan kita yang seperti itulah Allah mengangkat derajat kita dan menyelamatkan kita di kubur dan menyelamatkan kita nanti di hari akhir. Nah, kemudian juga yang terakhir di sini disebutkan bersumber dari Yunus. Al-Imam Yunus ini berkata, sami'tu Muhammad bin Wasi', saya mendengar Muhammad bin Wasi' berkata, "Lau kana yujadu liz-zunubi rihun ma qadartum an tadnu minni minnatani rihi." Kalaulah dosa itu, kata Muhammad bin Wasi', ada aroma, kalian tidak akan sanggup mendekat kepadaku karena betapa busuknya dosa-dosaku itu, kalian tidak akan datang kepadaku. Nah, cuma kan Allah tidak membuat aroma. Kalaulah ada aromanya dengan dosa yang aku lakukan ini, kata Muhammad bin Wasi', kalian tidak akan mampu datang mendekat kepadaku. Nah, inilah di antara bentuk keikhlasan. Dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Malik bin Dinar ya sebagai penutup di sini dia mengatakan, wallahi, demi Allah, lau waqafa malikun bi babil masjid wa qala yakhruju syarrun man fil masjid la badartukum ilaih. Kalaulah di depan pintu masjid ini ada pemimpin, ada raja yang menyuruh hendaklah orang yang paling buruk keluar dari masjid ini, kata Malik bin Dinar, pasti saya akan keluar dari masjid itu. Karena dia merasa dia adalah orang yang paling buruk, yang paling banyak dosa. Kalau datanglah misalnya Pak Jokowi ke sini, presiden kita, lalu dia perintahkan orang yang paling buruk di dalam masjid ini tolong keluar katanya. Maka kata Malik bin Dinar, tentulah saya yang akan keluar. Karena betapa saya ini buruk di sisi Allah. Dia merasa, ya, jadi dia selalu menuduh dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, keikhlasan itu adalah innamal a'malu binniyat. Mari kita jaga selalu niat kita, apapun yang kita lakukan, di amal-amal yang nampak oleh orang lain atau di amal-amal yang tidak diketahui oleh orang lain, hiasilah semuanya itu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat-obatlah jiwa kita jika ternyata penyakit riya, penyakit sum'ah dan segala penyakit apapun yang menghampiri, obat hati kita bahwa kita sesungguhnya apa yang kita lakukan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak ada perintah yang diberikan kepada kita oleh Allah melalui seluruh perintah dan larangan yang Allah ciptakan, yang Allah buat di dalam ajaran agama ini. Tidak ada satu apapun semuanya itu kecuali hanyalah supaya mereka mengikhlaskan diri kepada Allah semata. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa aini minal khiyanah. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari nifak, wa amali minar riya, dan amalku bersihkan pula dari riya, dan jagalah mataku dari pandangan-pandangan khianat. Nah, itulah barangkali kaji kita pada pagi ini, menyegar-nyegarkan iman kita, untuk saya tentunya dan untuk kita Bapak Ibu yang mendengarkan. Tadi saya dapat pesan sampai syuruk, nanti ada pertanyaan dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berkenaan dengan
minta untuk disampaikan di mulut bahwa dia sudah haji. Nah, ketika itu pada saat dia menyampaikan itu kepada ustaz, apakah status keikhlasan pada saat dia menyampaikan kepada haji itu gugur atau tidak? Nah, andai kata status keikhlasannya gugur karena ringan haji, maka sudah tentu ya pahala pada hajinya akan hilang. Nah, apakah memang begitu keadaan sebenarnya atau memang pada saat dia menyampaikan itu dia masih ikhlas lillahi ta'ala, tetapi karena dia menyampaikan itu tidak diumumkan, nilai pahalanya jadi hilang atau memang berkurang? Terima kasih. Ya, langsung dijawab. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, jadi ada dua hal penting yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama, kita tidak sedang menuduh hati orang lain. Ya, kita tidak bisa menangkap apa yang ada di dalam hati orang lain. Karena yang ada di dalam hati, motivasi orang lain itu, dia beramal atau apapun yang dia lakukan, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersimpan di dalam dada. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang tersimpan di dalam dada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bercerita tentang ikhlas tadi. Di antara bentuk keikhlasan itu, dia menuduh dirinya. Ini kaji terakhir kita tadi. Menuduh dirinya, kalau bisa dia sembunyikan ketaatannya itu jika ternyata di balik dia menceritakannya itu rusak niatnya. Begitu Pak ya? Jadi dia sembunyikan ikhfa'ut ta'at, ya, lalu dia cukupkan itu hanya untuk dia dan Allah, di mana kalau dia ceritakan kepada orang lain ternodai keikhlasannya. Ya, ternodai keikhlasannya, maka kita hanya bisa menarik kesimpulan dari zahir yang nampak. Ya, nampaknya ketika dia mengatakan, oh, udah 3 kali ini kepala nih hajinya nih Ustaz, peci hajinya tuh. Ya, dia kecewa kalau tak disebut. Nah, itu kan di antara tanda-tanda zahir yang kita nampak untuk bisa menilai, oh ini kayaknya motivasinya udah berubah, kan begitu? Lalu dalam hadis lain, man samma'a samma'allahu bihi. Diberikan oleh Nabi kriteria zahirnya itu. Tanda orang yang tak ikhlas itu adalah dia suka menyebut-nyebut. Berarti ini udah mulai ternodai keikhlasannya. Dia suka menyebut-nyebut, dia suka melihat-lihatkan, dia suka mensiarkan apa yang pernah dia lakukan. Oh, den dulu modeko. Oh, den dulu modeko. Kan banyak orang pada hari ini butuh penghargaan, Pak ya. Jadi dari zahirnya ini kita nilai, maka kita nilai apa? Dinilainya Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan, siapa yang ra'allahu anhu. Jika tak salah begitu bunyi hadisnya, siapa yang ingin diperlihatkan amalnya karena dia begitu ingin dipuja-puji oleh orang lain, ya sudah, Allah nanti akan membuat motivasinya memang untuk dilihat oleh orang lain, kata Allah. Man samma'a, siapa yang sum'ah ingin disebut-sebut, ya sudah, nanti Allah nampakkan dia untuk selalu menyebut-nyebut. Oleh karena itu, apakah gugur niatnya, apa namanya tadi pertanyaan, gugur keikhlasannya? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi dari zahir yang terjadi pada dirinya, pelajaran untuk kita, ya, bahwa setidaknya dengan cara seperti itu, walaupun mungkin keikhlasannya tidak ya gugur, pahala ada, tetapi menodai. Menodai bukan tak ada pahala, Pak ya. Menodai, mengotori niat yang sudah ada, mengotori amal yang sudah diperbuat. Padahal kita ingin amal itu bersih murni lillahi ta'ala. Jangan-jangan nanti Bapak, ya, sering kita berkata begitu, sering kita berbuat begitu, apa yang terjadi?
masuk kita kepada golongan orang yang disebutkan oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan mereka dengan segudang amal yang banyak, tetapi ketika amal itu ingin dihargai, ingin ditimbang, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalnya tadi bagaikan debu yang berterbangan. Poneknya beramal karena tidak ada keikhlasan. Lelah dia beramal karena ingin dipuja-puji oleh orang lain. Akhirnya apa? Amalnya tak ada nilai, tak ada guna. Jadi bisa jadi ternodai, bisa jadi gugur. Maka tanda-tanda zahirnya ini ditunjukkan oleh Allah dan oleh Nabi-Nya supaya kita berhati-hati. Nah, jadi begitu keterangannya Pak ya. 2 poin penting tadi. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagus pertanyaannya. Ini pembahasannya ada dalam kitab yang akan kita bahas ini Pak. Ini babnya namanya Ar-Rahmah. Sikap kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah itu diantaranya pula adalah binatang. Nah, sikap rahmah ini ternyata memasukkan kita ke dalam surga Bapak. Ya, jadi ada maaf cakap, ada wanita tuna susila, nampak olehnya anjing kehausan, lalu fa'adlat dia masukkan sepatunya ke sumur, lalu diambilnya air diminumkannya kepada anjing tadi. Maka itu dia sudah menampakkan rahmah kepada makhluk Allah, dan dia ternyata bisa masuk surga. Seorang ahli maksiat tetapi karena sifat rahmahnya tadi ada, dia masuk ke dalam surga. Ada pula di dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi,
dakhalatil, ya, masuk dia ke dalam neraka fi hirratin, karena sebab dia mengurung seekor kucing tak diberikan makan. Nah, ini kan babnya bab rahmah, tentang keikhlasan, mana yang lebih ikhlas, ya, mana potensi yang lebih ikhlas, sama saja sesungguhnya, Pak. Kalau dengan manusia kita rahmah, dengan manusia kita bersedekah, berwakaf, ya, itu sesungguhnya di situ kita memuliakan makhluk Allah, memuliakan manusia dan mengasihani manusia. Ya, kemudian ke binatang juga begitu, walaupun binatang tak bisa memberikan apa-apa motivasi kepada kita. Kenapa? Karena yang ikhlas itu yang kita lakukan adalah kita tidak ada motivasi apapun. Ya, jadi kalau kita katakan kita lebih ikhlas kepada binatang, tak juga. Karena bisa saja setan masuk mengatakan kepada diri kita, oh, di antara jamaah masjid ini hanya saya yang peduli kepada binatang. Ah, itu udah jebakan itu. Ah, jadi ini persoalan hati yang paling dakik. Dakik itu persoalan hati yang begitu tipis. Ah, jadi motivasinya tetap kepada Allah. Ya, kita tak ingin dari apa yang kita dilakukan ke binatang tadi. Sesungguhnya itu nanti bisa memantik rasa di hati kita, hanya sayalah yang kasihani ke binatang. Kan sama dengan begini, Pak. Jadi amal-amal zahir ini jangan sampai menipu kalbu kita. Contohnya begini, Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, kalian lihat ada orang memendekkan pakaiannya, maksudnya memakai pakaian di atas mata kaki, ya. Dia dipendekkannya secara zahir penampilannya, kain di atas mata kaki, celana di atas mata kaki, wa fi qalbihi kibru fir'aun, tetapi di dalam kalbunya tersimpan, terkandung kesombongan seperti sombongnya Fir'aun. Berarti kan ini syariat ini mengajarkan kepada kita keseimbangan zahir dengan batin. Jadi ketika kita mengasihi binatang, maka dalam hati kita ini adalah bentuk kasih sayang kepada makhluk Allah. Jangan sampai tertipu kita, hanya sayalah yang peduli kepada binatang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, rahmah inilah yang mesti kita kokohkan. Maka betul kata Bapak tadi, kemana-mana ini yang harus kita kampanyekan. Ya, betapa banyak binatang-binatang yang harusnya terurus tetapi mereka tidak terurus. Memang idealnya ada departemen untuk itu atau sub departemen untuk itu, ya. Jangan-jangan dengan beginilah kita nanti masuk surga. Kenapa demikian? Karena dalam hadis disebutkan, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw bahimatun illa wa kanat lahu sadaqah. Jangankan Bapak langsung memberikan makan dan mengurus kucing atau binatang tadi, jangankan itu, kita menanam sebuah benih, lalu tumbuh benih yang kita tanam tadi, lalu ada yang memakannya, baikkah itu manusia, hewan buaskah atau hewan jinakkah, maka semuanya jadi sedekah, Pak. Coba tengok, jangankan langsung mengasih, secara tak sadar saja Bapak menanam pohon mangga di depan rumah, tumbuh dia, lalu dimakan oleh burung, itu jadi sedekah luar biasa kan? Kita tak menyangka justru itulah nanti yang menyelamatkan kita di surga. Apalagi dibuat departemennya. Maka saya doakan Bapak jadi wali kota nanti. Ya, kalau Bapak jadi wali kota kan asik. Jadi di bawah dinas pertamanan dan kan ada dinas pertamanan kota kan? Subnya nanti adalah bagian seksi untuk pemeliharaan hewan-hewan terlantar, bisa Pak. Ya, dibuat apanya, memang di Turki seperti itu, ya, dan di beberapa tempat juga kita tahu dan saya pernah melihat demikian. Jadi begitu Pak ya. Jadi intinya kita doakan Bapak jadi wali kota. Baik, cukup barangkali, ada lagi? Ya, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagaimana kita tadi memulainya dengan salawat, kita tutup pula dengan bersalawat kepada Nabi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.